Yesus Kristus, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah dan nanti akan dilanjutkan untuk perjamuan suci supaya yang ada kita dapat senantiasa bisa bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan yang kudus, dan kita senantiasa beroleh kekuatan di dalam pimpinan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini yaitu tentang manifestasi daging yang lemah. Kita akan membaca di dalam ayat firman Allah di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Satu ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan memberitahukan atau memberikan nasihat supaya berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Manifestasi itu tentang perwujudan atau penjelmaan. Ya, jadi supaya kita di dalam kehidupan ini tentang tubuh, jiwa, dan roh ada di dalam keseluruhan kehidupan kita. Pengajaran bagi murid-murid secara langsung dari Tuhan Yesus Kristus ternyata belum mengubah pengaruh daging dalam diri mereka. Kita melihat pertama yaitu pengaruh daging membuat mereka tidak berpandangan rohani. Jadi ini pengaruh-pengaruh daripada daging di dalam kehidupan manusia, membuat mereka atau manusia itu tidak berpandangan atau tidak mempunyai pandangan rohani di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, di dalam pasal yang sama ini, bagaimana Maria yaitu mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tentang seseorang yang bernama Maria ini mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Minyak narwastu ini sangat mahal harganya. Tetapi pada saat dia berada di bawah kaki Yesus, Maria mempersembahkannya dengan memecahkan buli-buli pualam yang dia miliki. Kemudian meminyakinya sehingga seluruh minyak itu habis. Nah, di sini saudara-saudara, murid-murid yang lain melihat dari kacamata rohani. Artinya dia tidak memiliki pandangan yang sebenarnya dia bisa menyatakannya atau tidak menyatakannya. Jadi saya ulang lagi, murid-murid ini tidak melihat dari kacamata rohani. Yang memberi kepada Yesus memang baik, ini dikatakan oleh mereka. Namun memberi semua isi buli-buli namanya itu pemborosan. Nah, ini kita sekarang bisa merenungkan di dalam seluruh kehidupan kita. Tentang bagaimana kalau kita mengucapkan atau melakukan bahwa kita mengasihi kepada Tuhan dengan cara apa. Pada waktu itu Maria bisa berjumpa dengan Yesus secara jasmani, bisa melihat, bisa dekat, bisa duduk di bawah kaki Yesus.
dan bisa melakukan sesuatu untuk mengasihi kepada Tuhan. Dan itu pun dicela oleh murid-murid yang lain bahwa hal itu adalah pemborosan. Sampai sekarang ini, kalau orang percaya ditanya bagaimana cara untuk mengasihi kepada Tuhan, bagaimana bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, mungkin juga ada yang berpandangan dengan, yaitu tidak dengan kacamata rohani. Wah, itu artinya bisa salah sasaran. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Nah, ini kita akan bisa melakukan sesuatu bagaimana seseorang bisa mengasihi kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Itu sudah mencakup keseluruhan perintah-perintah daripada Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan perintah-perintahku. Perintah Tuhan banyak. Dengan cara apa yang kita telah tahu, dengan cara apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Sebagai perintah daripada Tuhan, saya melakukannya. Atau di sisi lain saya mau melakukan sesuatu karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Perintah daripada Tuhan harus timbul dari hati yang tulus. Kita dapat mengerjakannya dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi, untuk mengasihi, kita tidak terbatas kepada seolah-olah itu ada kaitannya dengan pemberian-pemberian kepada gereja, kepada hamba Tuhan. Lalu hanya itu saja. Bukan. Tetapi banyak hal kita bisa melakukannya. Saudara bisa melakukan untuk mengasihi kepada sesama, itu perintah daripada Tuhan. Saudara bisa melakukan sesuatu untuk memberikan hal-hal yang diperlukan oleh orang lain yang membutuhkannya dan kita ada. Itu artinya kita melakukan perintah daripada Tuhan. Itu sudah termasuk di dalam kita mengasihi kepada Tuhan. Nah, ini kita melihat bagaimana Maria yang melakukan sesuatu dengan mempersembahkan minyak yang mahal hanya untuk mengurapi Yesus. Tetapi dengan tulus tentunya. Tetapi toh ada yang artinya usil untuk berkomentar. Itu pemborosan. Lalu Tuhan Yesus memberikan penjelasannya, ya kita melihat bagaimana hal-hal yang diberitakan melalui firman Tuhan ini. Kita melihat di dalam ayat yang ke-6 dan ke-9. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Perhatikan, orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Begitu kan? Nah, di sini kita melihat bagaimana pembelaan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Maria ini. Ia menyebutkan, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Jadi kalau ada orang berkomentar kepada seseorang yang melakukannya, itu sama dengan menyusahkan saja. Ya. Mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, dikomentari. Ya. Mau memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukannya, dikomentari.
Mau memberikan sesuatu untuk gereja supaya gereja jadi bagus, katanya cari muka. Nah, ini saudara-saudara usir. Murid-murid dulu begitu. Maria melakukan sesuatu tapi diusir. Kalau bahasa sekarang ini, kepengen gari tiru. Ada sesuatu yang seseorang berkorban, jangan dikusilin. Tinggal kepengen, ya kita ikut berkorban lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Dipuji oleh Yesus. Dia telah berkorban bagi Yesus. Tuhan Yesus memujinya. Ia telah melakukan sesuatu yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ya. Dan kamu dapat menolong mereka. Nah, ini bisa melakukan kepada orang-orang yang menderita. Saudara bisa melakukan kepada mereka. Seperti sering disampaikan, bagaimana Tuhan Yesus memposisikan dirinya kepada orang-orang yang dihinakan. Pada saat aku lapar, engkau memberi aku minum. Pada saat aku haus, engkau memberi aku minum. Dan di sini kita melihat bagaimana banyak orang-orang miskin di sekitar kita. Orang-orang yang menderita. Mereka memerlukan sesuatu. Selalu ada padamu dan kamu bisa melakukan hal itu. Artinya kalau kita menjumpai orang-orang yang perlu, ya, karena Tuhan sudah memberkati di dalam kehidupan kita, lalu kita melihat sesama kita ada di dalam penderitaan, kita bisa melakukannya. Dan jangan pedulikan komentar-komentar yang akan menyusahkan saja. Ya, jadi di dalam hal ini supaya di dalam kehidupan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ya, Maria melakukan itu karena dia bisa melakukan seperti itu. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Artinya sudah mendekati perpisahan dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, ini saudara-saudara, kita memperhatikan bagaimana peristiwa ini, Maria akan selalu disebut perbuatannya untuk mengingat dia. Perbuatan baik yang dilakukan bagi Tuhan Yesus itu selalu akan diingat, selalu akan dipuji, bukan manusia, tapi Yesus sendiri. Nah, di sini sudah supaya kita memperhatikan bagaimana tentang daging yang lemah ini. Daging yang lemah ini, saudara-saudara, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatannya sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, kita melihat pengaruh daging membuat Yudas mata gelap di dalam ayat 10 dan 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini saudara-saudara kita melihat pengaruh daging membuat Yudas mata gelap.
Mata gelap apa? Gelap mata. Mata gelap masih bisa membedakan uang ratusan ribu itu merah, 50.000 itu biru, atau sudah hijau semua. Yudas sudah mata gelap. Jadi kita melihat Yudas Iskariot adalah murid andalan. Kurang jelas latar belakangnya. Hidupnya, ya, kita melihat bagaimana sayang sekali daging Yudas atau sifat manusianya lemah. Ia melihat semua dengan kacamata uang. Jadi apa saja itu dilihatnya harus ada uang. Bagaimana ada kesempatan kalau Yesus, saya menyerahkan kepada imam-imam, maka saya diberi janji akan diberi uang. Nah, ini saudara-saudara, uang bisa membuat seseorang itu dalam kehidupannya menjadi sangat menderita. Jangan berpikir kalau banyak uang terus tidak ada tantangan, tidak ada permasalahan. Jadi di dalam hal inilah supaya di dalam kehidupan kita tentang uang ini, saudara-saudara, itu adalah sarana saja sebagai alat untuk pembayaran. Tetapi bukan uang yang memerintah kita. Yudas sudah diperintah oleh uang. Kalau saja saya bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam, maka dia memberikan janji akan memberikan uang. Nah, ini kita akan melihat tentang kesempatan. Tadi disebutkan, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sama dengan cara kerja daripada iblis. Iblis itu selalu mencari kesempatan. Coba kita akan melihat di dalam Injil Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini iblis. Pada saat dia mencobai Tuhan Yesus Kristus, coba batu ini jadikan roti. Bukan, ya. Bukan karena roti saja manusia bisa hidup, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian dicobainya lagi. Kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah aku. Ini sudah. Bagaimana iblis terus berusaha untuk mencobai Yesus. Yesus sendiri dicobai. Apalagi kehidupan manusia biasa. Nah, ini kita melihat ungkapan daripada iblis pada saat gagal untuk mencobai Yesus. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mencari kesempatan. Di dalam Injil Lukas 4 tadi juga dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis gagal pertama nggak masalah. Dia coba lagi, gagal kedua tidak masalah. Gagal berikutnya bukan berarti sudah aman. Iblis akan mencari kesempatan lagi.
Iblis akan menunggu waktu yang baik. Sama dengan Yudas. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, di sini kita melihat Yudas dipakai iblis untuk menyerahkan Yesus pada imam-imam di dalam ayat yang ke-18. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Yudas dipakai iblis untuk menyerahkan Yesus. Dan sebenarnya Yesus tahu. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke atas satu pinggan dengan aku." Saya ulangi, dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Nah, di sini sudah kita melihat pada malam itu 12 murid beserta dengan Yesus pada malam perjamuan. Yesus sudah melihat bagaimana rencana daripada Yudas yang akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam hanya menunggu kesempatan seperti tadi diungkapkannya. Yang berikutnya, tadi pertama tentang Maria, kedua tentang Yudas, dan ketiga kita akan melihat pengaruh daging membuat Petrus menyesali tindakannya. Tuhan sudah memperingatkan Petrus tentang dagingnya yang lemah. Coba kita membaca di dalam ayat yang ke-37. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam?" Perintah daripada Tuhan Yesus supaya berjaga-jaga dan tentunya berdoa. Di sini kita melihat ukurannya 1 jam. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam kalau Jumat sore? Ya, berjaga dan berdoa itu penting sekali di hadapan Tuhan. Namun yang didapati oleh Yesus, kita melihat bagaimana keterus-terangan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Atau 60 menit? Apa lama banget ya 60 menit? Kadang-kadang kalau kita sudah masuk di dalam penyembahan, rasa-rasanya justru tidak ingin berhenti. Bisa lewat 1 jam. Ini ukuran minimalnya 1 jam. Berarti 2 jam boleh, 3 jam boleh. Jangan kurang dari 1 jam. Ya. Jadi di sini bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, sehingga Tuhan memberi jalan kepada Petrus di dalam menghadapi banyak tantangan ini, termasuk di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini. Ada 1 jalan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengatasi daging yang lemah.
berdoa dan berjaga-jaga. Saudara-saudara, namun Petrus amat lemah, sehingga ia memilih tidur dalam krisis. Ngorok. Tuhan Yesus sedang diperhadapkan kepada masalah yang berat atau besar yang akan dihadapinya ini, namun malah murid-murid ini malah memilih tidur. Sama dengan kita melihat situasi dunia ini, tantangan sebenarnya berat, terutama bagi pemerintah. Tapi orang di rumah saja malah tidur. Di rumah saja, ya mereka santai-santai. Itu kelihatan dari postingan-postingannya, dari komentar-komentarnya saja kan. Kadang-kadang malah sudah ada yang sudah bosan di rumah. Yang di rumah sakit ingin pulang ke rumah. Yang di rumah sudah bosan di rumah. Nah, ini arti memilih tidur dalam krisis. Kita melihat situasi dunia ini sebenarnya sangat krisis. Sehingga jadi anak Tuhan jangan justru santai-santai. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah ya Tuhan yang tahu. Seolah-olah Tuhan beserta kita. Loh, itu kan pikiran kita. Tetapi apa maksudnya Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga itu? Ada krisis yang sedang terjadi. Ada situasi dunia ini yang sedang menekan. Berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengerti firman Allah, hidup santainya itu bukan santai karena mengerti firman Allah, santai karena bingung. Ada khawatir, ada takut, nggak punya duit, nggak punya pekerjaan. Mencuri nggak boleh, merampok apalagi, tidur sudah bosan. Bingung kan? Krisis. Tapi Tuhan Yesus memberi jalan keluar, berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Kita justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Ini bahaya Tuhan, krisis ini. Nanti ada bahaya kelaparan, nanti banyak pencuri, banyak maling, banyak perampok. Karena banyak pengangguran. Kerja di perusahaan-perusahaannya suruh tutup. PHK, nggak punya duit, nggak ada yang gaji. Krisis. Jangan memilih tidur. Ya dalam arti santai-santai saja. Malah ada yang tanya, apa gereja ada acara apa enggak ya? Ya kalau mau tanya ke gereja datang. Karena saya yang mengatur dan memimpin untuk acara-acara ibadah rohani di tempat ini. Jangan bertanya kepada orang yang tidak ngerti. Datang ke gereja. Atau cari nomor gereja. Atau nyari WA-nya nomor berapa. Tanya. Ada acara? Enggak ini. Ini ada krisis di luar. Saya mau mengikuti perintah Tuhan, berdoa dan berjaga-jaga. Haleluya. Saudara ingin berdoa atau ingin didoain? Itu yang berdoa itu doain saudara. Doain semua. Nah, jadi di dalam kehidupan kita mempunyai pendirian berdiri karena firman Tuhan mengajarkan kita itu supaya kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu kita tidak mengabaikan hari kudus Tuhan. Wah, ini artinya penting. Penting, ini urusan dengan Tuhan itu penting. Bukan urusan dunia yang dalam keadaan krisis, lalu kita terlibat di sana, ikut krisis lagi di sana. Tuhan nggak tahu dikemanai. Nah, ini Tuhan dibiarkan tidur. Seperti murid-murid di atas perahu kan Tuhan dibiarkan tidur di sana. Begitu gelombang laut datang, baru ingat.
Kita punya Tuhan Yesus kan tadi. Kenapa dibiarin tidur? Banyak orang Kristen itu membiarkan Tuhan tidur. Nanti taunya waktu gelombang datang, krisisnya menekan, semakin menekan. Oh ya, kita kan sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kenapa tidak melakukan untuk berdoa dan berjaga-jaga? Nah, ini saudara-saudara supaya di dalam kehidupan kita melihat bagaimana manifestasi daging yang lemah tadi. Pewujudan, penjelmaan atau keadaan daging manusia lemah. Sangat lemah sekali. Gampang ditakut-takuti, gampang dibuat khawatir, merasa sedih, merasa menderita. Janjinya Tuhan itu, Engkau yang memuaskan jiwaku, disegarkannya jiwaku. Sudah lupa yang begitu. Itu janji Tuhan untuk memelihara umatnya sampai seperti itu. Nah ini kita jangan tidur dalam krisis. Kita mau bangkit, kita mau memandang Tuhan Yesus ada di depan. Seperti Rasul Paulus, aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan pandangan di mana Yesus Kristus berada. Itu kekuatan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dunia kanan kiri, kemudian kita terlibat di dalam krisis dunia ini, kita akan mati di sana. Kita akan ikut binasa beserta dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang yaitu lenyap dengan segala keinginannya. Itu firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita. Dunia ini sedang lenyap dengan beserta dengan keinginannya. Nanti peristiwa yang sedang terjadi ini akan merubah segala sesuatu. Akan terjadi perubahan-perubahan yang mungkin selama ini belum pernah ada. Tetapi itu tetap kita ada di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diberi hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita oleh Tuhan, asal kita tetap setia. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa ada di dalam hati kita, selalu ada dimasukkan di dalam seluruh kehidupan kita yang memberikan kekuatan di dalam iman kita. Alhamdulillah, kita akan bangkit berdiri untuk berdoa bagi perjamuan kudus sebentar yang kita akan lakukan bersama. Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, saya akan membacakan ayat-ayat firman Allah. Yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Puji Tuhan. Kita mengangkat roti di tangan kanan. Saya bacakan ayat firman Allah dan kita nanti sama-sama akan memakannya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terima kasih. Kita mengangkat cawan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasio bersyukur kepada Tuhan.